Halo semuanya, selamat datang di program kesehatan sekali tayang. Hari ini kita akan membicarakan mengenai coronavirus 2019. Halo semuanya, selamat datang di program kesehatan sekali tayang. Hari ini kita akan membahas mengenai kanker tiroid. Tiroid? Nah, kanker tiroid adalah kanker yang terjadi pada kelenjar tiroid. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, kelenjar tiroid itu apa sih? Jadi kelenjar tiroid itu adalah sebuah organ yang berada di leher bagian depan. Bentuknya seperti kupu-kupu dan sebenarnya ukurannya cukup kecil. Bahkan kalau misalnya normal dan nggak ada masalah apa-apa, harusnya tiroid itu nggak keraba. Emang kecil sih, tapi fungsi itu banyak banget. Dia mengeluarkan hormon tiroid yang akan bersirkulasi ke seluruh tubuh dan mengatur banyak hal dalam tubuh. Dari tekanan darah, detak jantung, berat badan, dan banyak hal lain. Hormon tiroid memiliki efek terhadap seluruh sel dalam tubuh. Bisa dibilang kalau manusia itu nggak bisa hidup tanpa hormon tiroid. Nah, di sini dia letak masalahnya. Sel-sel dalam tubuh kita itu sebetulnya akan terus-menerus mengalami yang namanya mutasi. Tapi, tubuh kita biasanya cukup canggih untuk mengatasi mutasi tersebut. Ketika mutasi yang terjadi lebih banyak dari yang bisa dikontrol, atau fungsi perbaikan mutasi tersebut yang ada dalam tubuh kita mengalami gangguan, maka akan terjadi pertumbuhan sel yang tidak bisa dikontrol. Ini dia yang disebut dengan kanker. Kalau sel-sel tiroid mengalami kanker, maka fungsi-fungsi yang banyak tersebut jadi terganggu. Selain itu, sel-sel yang tadi tumbuh dengan tidak terkontrol juga bisa mendesak struktur-struktur di sekitar tiroid. Utamanya adalah yang berada di bagian leher. Nah, kabar yang sedikit menenangkan tentang kanker tiroid adalah pertumbuhannya sangat lambat, sehingga merupakan salah satu kanker yang paling tidak menyebabkan kematian. Pertumbuhan yang lambat ini pun menyebabkan gejalanya muncul secara perlahan-lahan. Sayangnya, seringkali ketika sudah muncul gejala, tandanya kanker tiroid sudah berada pada tahap yang lebih lanjut. Apa aja gejalanya, Bos? Nah, dok udah capek. Gejala kanker tiroid ya. Mari kita pikirkan. Pertumbuhan sel yang tidak terkontrol menyebabkan kelenjar tiroid jadi membesar. Maka dari itu, gejalanya bisa berupa adanya benjolan pada leher. Karena membesar, dia jadi bisa menekan struktur di sekitarnya. Nah, di sini tuh ada saluran pernapasan. Berarti, pembesaran kelenjar tiroid bisa menyebabkan adanya kesulitan bernapas. Di leher juga ada saluran makan. Pendesakan dari kelenjar tiroid yang membesar bisa menyebabkan kesulitan menelan. Anda juga bisa merasakan adanya perubahan suara atau suara menjadi serak, meskipun tidak ada tanda-tanda radang tenggorokan atau flu. Dapat juga terjadi batuk meskipun tidak ada flu atau batuknya disertai dengan darah. Anda juga dapat mengalami nyeri pada leher yang menjalar sampai dengan telinga. Nah, bila Anda atau kerabat Anda mengalami gejala-gejala tersebut, segera konsultasikan diri Anda ke dokter. Jangan lupa, penting sekali untuk menyampaikan bila ada anggota keluarga Anda yang pernah mengalami kanker tiroid. Terus di dokter diapain, Bos? Dokter Anda akan melakukan pemeriksaan fisis dengan cara meraba leher Anda. Bila dari perabaan tersebut terdapat kecurigaan masalah pada kelenjar tiroid, dokter akan memintakan pemeriksaan lebih lanjut, seperti lab darah, USG, maupun biopsi. Maka dari itu, lebih baik lagi bila setiap kali Anda ke dokter, mintalah dilakukan pemeriksaan fisis kelenjar tiroid, agar dapat dideteksi di tahap yang lebih awal. Bila Anda positif mengalami kanker tiroid, tetaplah tenang dan ikuti petunjuk dari dokter. Pengobatan pada kanker tiroid bergantung pada jenis pada sel kanker tiroid Anda. Namun, penanganan utamanya adalah melalui pembedahan. Pembedahan dilakukan untuk mengambil kelenjar tiroid dari tubuh Anda dan juga beberapa kelenjar getah bening di sekitarnya. Setelah itu, sisa sel kanker yang mungkin masih ada dalam tubuh Anda akan diobati dengan terapi ablasi nuklir. Kok diambil bukannya tiroid penting? Kelenjar yang mengalami kanker harus diambil supaya tidak semakin berkembang dan mengenai bagian tubuh yang lain. Namun, karena tadi kelenjar tiroid sangat penting, maka setelah pengambilan kelenjar tiroid, Anda harus mengonsumsi tablet hormon tiroid setiap hari untuk menggantikan fungsi dari kelenjar tiroid Anda. Jadi bisa sembuh dong, Bos? Pada kanker, sebetulnya kita tidak menggunakan istilah sembuh, karena kita tidak bisa tahu kapan sel kanker itu bisa kembali lagi. Namun, kita menggunakan yang namanya istilah remisi, yaitu saat dimana tidak ada sel kanker dalam tubuh yang berkembang secara aktif. Pada kanker tiroid, hasil pengobatan umumnya baik, dan periode remisinya cukup lama, sehingga Anda dapat menjalani hidup seperti biasanya lagi dengan mengonsumsi tablet hormon tiroid setiap harinya. Bila tumbuh kembali pun, sebagian besar dari jenis kanker tiroid berkembang dengan sangat lama. Meski demikian,
Anda harus tetap melakukan kontrol rutin ke dokter sesuai dengan anjuran dokter. Bisa dicegah nggak sih? Karena penyebab dari kanker tiroid pastinya belum diketahui, maka belum ada cara yang terbukti dapat mencegah kanker tiroid. Meski demikian, bila Anda memiliki riwayat keluarga, sebaiknya Anda memeriksakan tiroid Anda secara berkala. Bisa diawali dengan pemeriksaan fisik oleh dokter. Ketahui gejala-gejalanya, sehingga Anda dapat memeriksakan diri Anda secara dini.